Saya bersama istri bisa membuktikan, saudara, apa yang alam semesta ini berikan. Saudara mengenal istilah dalam alam semesta yang Tuhan ciptakan dengan kata simbiose mutualistis. Saya itu tidak mengerti ketika pertama kali saya belajar biologi, itu masih di SMP. Ini yang nyantol di pikiran saya sampai hari ini. Yang lain saya gak lupa. Simbiose mutualistis. Kita tahu bahwa di alam semesta ini Tuhan menciptakan seluruh makhluk hidup, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan. Ternyata mereka itu punya hukum kasih yang sangat indah. Nah, simbiose mutualistis itu lawannya adalah parasit. Nah, itu beda. Simbiose mutualistis itu adalah sebuah konsep berbeda jenis, beda semuanya, tapi mereka bisa hidup berdampingan dan saling menguntungkan. Ya, jadi apa saja di alam semesta ini ternyata simbiose mutualistis itu sangat hebat. Kalau kita lihat contoh yang paling gampang, kalau saudara sering nonton channel National Geographic atau Animal Planet, kalau ada ikan paus yang gede lagi berenang, ada nggak ikan-ikan kecil yang selalu ngikuti terus? Nah, ternyata ikan-ikan itu nggak perlu dimakan oleh ikan pausnya, karena mereka makani jamur atau yang lain di kulit luar dari ikan paus itu. Atau saudara pernah lihat kalau kita ke daerah pedesaan, ada kerbau lagi merumput, ya, atau ada burung yang bertengger di badannya. Nah, itu simbiose mutualistis. Ngapain burung itu di situ? Dan bukan apa sih kerbau juga nggak merasa terganggu ada burung? Ternyata burung itu cari kutu. Ngerti cara inilah simbiose mutualistis. Saya bisa memperkaya orang. Maaf kalau saya katakan ini, itu tidak perlu saya menjadi kaya dulu. Aneh bukan kata ini? Lagi sekali saya katakan, saya tidak perlu menjadi kaya dulu baru saya bisa memperkaya orang, tidak. Besok pagi, kalau saya mau katakan ini, itu anak yang ke-40 diwisuda sebagai master, itu besok di Jakarta. Yang ke-39 Selasa yang lalu di Yogyakarta dari Gajah Mada. Kami sudah meluluskan 3 doktor S3. Kalau S1-nya mungkin dikira itu ada 300 sekian puluh yang sudah kami luluskan S1. Nah, saya itu nyekolahkan orang dari tahun 81, saudara. Bagaimana caranya sampai bisa mendirikan rumah sakit juga? Tanggal 21 Oktober yang lalu di Pajajaran Bandung ini dilantik anak kami yang ketiga spesialis. Dia lulus ahli onkologi, jadi bedah tumor. Malam ini dia lagi dibuatkan acara Perkumpulan Onkologis Indonesia, sekarang ini sedang berlangsung di Denpasar. Nah, tadi saya dapat SMS dari dia, begitu bangga bahwa tradisi mereka setiap tahun mereka berkumpul dan lulusan-lulusan baru dikumpulkan. Nah, malam ini dia dapat penghargaan lulusan terbaik dan termuda. Lalu nanti yang tertua, yang sudah jadi dosen, yang paling tua akan memotong tumpeng, dan anak ini akan dapat tumpeng itu. Luar biasa. Dia lulus dengan cukup baik. Nah, begini caranya. Selama saya hidup, saya banyak kenal dengan orang-orang pengusaha-pengusaha. Mereka tahu gimana saya hidup. Kalau saya ketemu mereka, mereka tanya, kamu punya proyek apa sekarang? Ya, saya bilang ada proyek ini. Kalau mau tanam saham silakan, bukan ke saya. Istilahnya, ya ke pekerjaan itu, tapi untuk Tuhan. Saya juga mengajar begini. Kalau saudara sebagai pengusaha, lalu tempat usaha saudara adalah milik sendiri, propertinya itu. Dalam hukum ekonomi, walaupun tempat usaha itu milik sendiri, tetap dalam sistem bisnis, perusahaan harus sewa. Betul tidak? Walaupun itu milik sendiri. Nah, saya kurang tahu tepat istilahnya apa dalam hukum itu. Nah, saya berkata begini, hidup ini nggak ada yang gratis. Ya, hidup ini nggak ada yang gratis. Semuanya itu bayar. Nah, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, metabolisme tubuh kita itu belum yang lain-lain. Saya bicara metabolisme saja. Semua yang tercerna, yang diolah, yang bergerak, yang berkembang, yang hidup di dalam tubuh kita, itu nggak gratis, sudah. Tadi kalau Pak Rudi Gunawan berkata, terlalu mahal Pak kalau 5 rupiah satu tarikan nafas. Saya itu seringkali berkata, setengah rupiah saja. Kalau kita suruh bayar, Tuhan itu tersinggung dengan kita misalnya, karena dia marah dengan kita. Oke, sekarang kamu bayar aja. Setiap kali nafas setengah rupiah, nggak usah 5 rupiah terlalu mahal.
sanggup gak kita bayar? Bayangkan cuma setengah rupiah aja gak akan sanggup. Nah, saudara, seharusnya Tuhan itu punya saham di hidup kita. Ngerti gak maksud saya itu? Karena ini nggak gratis. Kalau kita bisa maaf buang ludah, atau kita bisa telan ludah, maaf kita bisa ke belakang, kita bisa buang angin, kita bisa berdahak, itu semuanya nggak gratis, saudara. Surga yang bayar itu, pernah sadar nggak itu? Jadi seharusnya semua kita, walaupun cuma karyawan atau pengangguran sekalipun, maaf, harusnya Tuhan punya saham di hidup kita. Walaupun kita ini pengangguran. Nah, saya bicara pada teman-teman pengusaha, kapan kamu kembalikan kepada Tuhan? Nah, cara mengembalikan kepada Tuhan, ya memang nggak ada. Kita nggak bisa kirim uang transferan ke surga, nggak ada banknya di sana. Caranya, tolonglah orang lain. Itu namanya kita mengembalikan yang milik Tuhan. Nah, di situ berapa pengusaha itu ngerti. Lalu mereka titipkan sahamnya itu kepada apa yang kami kerjakan. Nah, itu yang kami kelola. Begitu kami bisa nyekolahkan orang, sudah 11 dokter yang lulus. Oh, 12. Kemarin tanggal 13 September Oktober lulus satu, Maria Kiai namanya, yang kami luluskan. Nah, kami kelola. Karena simbiosis mutualistis ini, kami bisa berikan bukti kepada orang-orang itu, ini loh sahammu berupa ini. Nah, sehingga kami juga bisa mendirikan sekolah gratis di Papua sampai hari ini, karena kami kelola saham Tuhan dalam hidup berapa orang yang mau mengerti ini. Termasuk kami sedang berusaha untuk mendirikan rumah sakit, ini pun bagi orang miskin. Kita berdoa jangan sampai Desember 2010 kelamaan, ya tidak dipercepat, paling tidak Agustus 2010 sudah jadi itu. Nah, ayo yang lain kita buat. Saya kanan kiri, semua kita pasti hidup punya sumur. Renungkan kata ini. Semua kita pasti punya sumur. Baik sumur secara jasmani yang ada di depan rumah kita, jarang ada sumur di belakang rumah. Karena belakang rumah kebanyakan sapi yang sebabnya. Baik sumur di depan rumah, oke? Semua kita punya sumur. Baik sumur secara fakta yang ada di rumah, ataupun sumur secara kehidupan. Apa itu sumur secara kehidupan? Yang mata pencarian saudara, hasil kerja saudara, itu sumur. Kapan kita selalu minum air yang fresh dari sumur yang kita punya? Jawabannya gampang. Kalau hari itu kita bisa panggil semua tetangga kita yang dekat sampai yang jauh, habisin air sumur ini, lalu kita tidur, besok bangun, mata airnya keluarkan yang baru lagi. Betul? Nah, saya mengajarkan itu dalam hidup. Kalau kita nggak pernah bagi-bagi air sumur kita, berarti banyak orang minum air sumur yang sudah basi. Tahun-tahunan air sumurnya nggak pernah diganti karena pelit. Ayo kita habiskan air sumur kita mulai hari ini. Sebelum matahari terbenam, habiskan. Panggil orang-orang yang haus, nggak punya air, datang ke rumah, ambil air ini. Sampai kosong tidak apa-apa, tinggallah tidur. Besok akan keluar mata air baru lagi. Nah, itu yang buat kami bisa seperti ini. Saya ulangi lagi, untuk memperkaya orang tidak perlu jadi kaya dulu.